Desa wisata Kopeng terletak di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Letak geografisnya berada di lereng Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Andong di ketinggian 1.400 meter dari permukaan laut. Menyajikan panorama yang memikat dalam nuansa alam pedesaan, dipadu dengan keindahan hamparan tanaman bunga dan sayuran, membentuk suasana asri dan menyejukkan. Wisata alam Kopeng di lereng Gunung Merbabu yang memiliki ketinggian 3.150 meter, hawa dingin pegunungan mulai terasa ketika memasuki daerah wisata Kopeng. Semakin mendekat ke daerah Kopeng, pengunjung akan mendapati perkebunan sayur-sayuran segar seperti wortel, kol, kentang, dan sawi. Daerah tujuan wisata alam ini berjarak tempuh sekitar 14 km dari kota Salatiga dan sekitar 54 km dari kota Semarang. Berkunjung ke desa wisata Kopeng, wisatawan dapat menikmati wisata alam pegunungan, bunga, petik stroberi, berkuda, kerajinan, budaya, dan kuliner. Para wisatawan yang berkunjung ke desa wisata Kopeng akan dimanjakan pesona aneka tanaman hias pada suatu dusun yang memang dikenal dengan klaster tanaman hiasnya. Kita tinggal memilih beragam jenis tanaman hias sesuai selera dengan harga yang cukup ekonomis. Jika beruntung, saat berkunjung ke desa wisata Kopeng, kita dapat berwisata sambil memetik buah stroberi, bahkan dapat dipesan dengan cara dijus. Jika kita ingin mengelilingi kawasan desa wisata Kopeng dengan lebih nyaman, para penduduk juga siap mengantarkannya dengan kuda keliling desa. Di desa Kopeng kita juga dapat menikmati aneka sajian getuk goreng dari buah labu. Getuk goreng ini cita rasanya tidak jauh beda dengan getuk goreng yang dibuat dari bahan baku ketela pohon. Sate kelinci merupakan pilihan bagi wisatawan yang ingin menyantap sajian daging sate, namun rendah kolesterol.
Untuk menuju Kopeng dari Semarang, Anda bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 ke arah Kopeng. Kondisi jalannya beraspal mulus. Hati-hati jangan mengendarai terlalu cepat, karena ruas jalannya hanya cukup untuk 2 mobil. Desa wisata Kopeng di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah juga dikenal dengan ragam budaya dan seni tradisinya. Pada Tahun Baru Jawa 1 Suro, penduduk melakukan upacara tradisional di kawah Gunung Merbabu. Sedangkan pada bulan Sapar, penduduk Selo di lereng selatan Merbabu mengadakan upacara tradisional. Anak-anak wanita di desa Tekelan dibiarkan berambut gimbal untuk melindungi diri dan agar memperoleh keselamatan. Sedangkan pada bulan Syawal, tradisi halal bihalal bagi penduduk desa di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang ini umumnya menggelar sebuah pentas seni reokan sebagai hiburan rakyat. Sebagian besar pemainnya adalah anak-anak yang seolah sudah terampil, layaknya pemain profesional. Desa wisata Kopeng tidak hanya dikenal dengan klaster tanaman hias, namun kini juga sedang berbenah dengan mulai menangkarkan rusa. 3 ekor rusa pada bulan Agustus 2009 lalu sengaja didatangkan dari Kebun Raya Bogor dengan harapan dapat berkembang biak dengan baik. Bagi wisatawan yang memiliki hobi mendaki gunung, bisa mengunjungi Wana Wisata Kopeng dan melihat Gunung Merbabu dengan diterawangi oleh sinar matahari sore hari. Jadinya puncak gunung seperti berkilauan, belum lagi udaranya yang segar. Di Kopeng juga terdapat gardu pandang yang digunakan untuk menikmati keindahan panorama alam pegunungan dan pedesaan. Gardu pandang ini terletak di Dusun Cuntel, Desa Kopeng di kaki Gunung Merbabu. Untuk menuju ke Desa Cuntel dapat ditempuh dari Kota Salatiga menggunakan minibus jurusan Salatiga Magelang, turun di areal wisata Kopeng, tepatnya di bumi perkemahan Umbul Songo. Perjalanan dimulai dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak berbatu yang agak lebar sejauh 2,5 km. Di sebelah kiri adalah bumi perkemahan Umbul Songo. Setelah melewati Umbul Songo, berbelok ke arah kiri, di sebelah kiri adalah hutan pinus. Setelah berjalan kira-kira 500 meter di sebelah kiri, ada jalan setapak ke arah hutan pinus. Jalur ini menuju ke Desa Tekelan. Untuk menuju ke Desa Cuntel, berjalan terus mengikuti jalan berbatu hingga ujung. Banyak tanda penunjuk arah baik di sekitar desa maupun di jalur pendakian. Di base camp Desa Cuntel yang berada di tengah perkampungan ini,
pendaki dapat beristirahat dan mengisi persediaan air. Pendaki juga dapat membeli berbagai barang kenangan berupa stiker maupun kaos. Ada baiknya bagi para pendaki Gunung Merbabu yang berkeinginan mendaki Gunung Merbabu dari Pos Cuntel, terlebih dahulu memberitahukan kepada para petugas di base camp tersebut. Pemberitahuan berguna untuk monitoring aktivitas pendakian di Gunung Merbabu dan antisipasinya. Gunung Merbabu masuk dalam wilayah Kabupaten Semarang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Boyolali. Nama gunung ini berasal dari bahasa Jawa, Meru dan Babu. Meru berarti gunung dan Babu berarti perempuan. Sehingga Merbabu dapat juga diartikan sebagai gunung perempuan. Gunung Merbabu adalah gunung api yang bertipe strato, dikenal melalui naskah-naskah masa pra-Islam sebagai Gunung Damalung atau Gunung Pamarihan. Di lerengnya pernah terdapat pertapaan terkenal dan pernah disinggahi oleh Bujangga Manik pada abad ke-15. Menurut etimologi, Merbabu berasal dari gabungan kata Meru atau gunung dan Abu atau abu. Nama ini baru muncul pada catatan-catatan Belanda. Gunung ini pernah meletus pada tahun 1560 dan tahun 1797. Dilaporkan juga pada tahun 1570 pernah meletus, akan tetapi belum dilakukan konfirmasi dan penelitian lebih lanjut. Gunung ini dikenal sebagai Gunung Tidur, meskipun sebenarnya memiliki 5 buah kawah. Gunung Merbabu termasuk gunung berapi yang tidak aktif. Terakhir kali meletus pada tahun 1968. Pada lereng utara dapat ditemui beberapa kawah yang sudah tidak aktif. Nama-nama kawah tersebut adalah Kawah Rembak, Kawah Sambernyowo, Kawah Kombang, Kawah Condrodimuko, dan Kawah Kendang. Ada 3 puncak di kawasan gunung ini, yaitu Puncak Antena, Puncak Sarif, dan Genteng Songo. Untuk mendaki Gunung Merbabu, diperlukan persiapan yang memadai, di samping bekal makanan selama dalam pendakian. Pendakian diawali dari base camp Dusun Cuntel. Ada beberapa pantangan yang mesti diperhatikan oleh para pendaki jika ingin mendaki di Gunung Merbabu, yaitu jangan mengeluh, hindari kata-kata kotor, hindari perbuatan mesum, jangan melamun, jangan buang air besar di Watu Gubuk dan sekitar kawah.
Setelah meninggalkan perkampungan, perjalanan dilanjutkan dengan melintasi perkebunan penduduk. Jalur sudah mulai menanjak mendaki perbukitan yang banyak ditumbuhi pohon pinus. Setelah berjalan sekitar 30 menit dengan menyusuri bukit yang berliku-liku, pendaki akan sampai di pos bayangan 1. Di tempat ini, pendaki dapat berteduh dari sengatan matahari maupun air hujan. Dengan melintasi jalur yang masih serupa, yakni menyusuri jalan berdebu yang diselingi dengan pohon-pohon pinus, sekitar 30 menit akan sampai di pos bayangan 2. Di pos ini juga terdapat bangunan beratap untuk beristirahat. Dari pos 1 hingga pos antena, jalur mulai terbuka. Di kiri kanan jalur banyak ditumbuhi alang-alang. Sementara itu beberapa pohon pinus masih tumbuh dalam jarak yang berjauhan. Pos 1 merupakan dataran dengan sebuah balai sebagai tempat peristirahatan. Di sekitar area ini masih banyak terdapat warung dan rumah penduduk. Selepas pos 1, perjalanan masih melewati ladang penduduk, kemudian masuk hutan pinus. Waktu tempuh menuju pos 2 adalah 2 jam dengan jalur yang terus menanjak curam. Selepas pos 2, jalur mulai terbuka hingga bertemu dengan persimpangan jalur kopeng yang berada di atas pos 5 atau Watu Tulis. Dari persimpangan ini menuju pos helipad hanya memerlukan waktu tempuh 15 menit. Perjalanan dilanjutkan dengan melewati tanjakan yang sangat terjal, serta jurang di sisi kiri dan kanannya. Tanjakan ini dinamakan Jembatan Setan. Kemudian kita akan sampai di persimpangan, ke kiri menuju Puncak Sarif atau Gunung Pregondalem, dan ke kanan menuju Puncak Kenteng Songo atau Gunung Kenteng Songo yang memanjang.
Tempat menarik bagi para pendaki Gunung Merbabu adalah padang sabana di sekitar pos antena. Sabana ini terletak pada pos 4 dari jalur Selo. Dapat ditemui tanaman Edelweiss yang ketinggiannya mencapai 2 meter. Kita hanya diperkenankan untuk menikmati keindahannya saja tanpa boleh merusaknya. Di kawasan puncak Gunung Merbabu, kita dapat leluasa menikmati terbitnya sang fajar di kala pagi hari. Subhanallah, Maha Suci Allah dengan segala karya ciptaannya. Panorama alam yang mempesona seperti Gunung Merapi, Gunung Andong, Gunung Sundoro Sumbing, Gunung Telomoyo, berikut pemukiman penduduk dan ladang persawahannya dapat kita saksikan pula dari puncak antena. Setelah melakukan pendakian gunung yang pertama, bahkan yang kesekian kalinya, maka kita mulai mendapatkan gambaran yang objektif tentang sebuah pendakian. Kita telah merasakan perlunya memperhitungkan waktu pendakian, perlengkapan standar untuk sebuah perjalanan yang nyaman, berikut memahami prosedur keamanan sebuah perjalanan. Sungguh tidak ada salahnya bila dalam melakukan pendakian gunung di tanah air ini, kita melebarkan minat pendakian ke kawasan Nusantara lainnya. Tentunya akan banyak pengalaman baru di tengah karakter gunung yang berbeda bila kita mendaki gunung di kawasan Nusantara yang berlainan, sehingga akan didapatkan koleksi puncak-puncak kawasan yang akan lebih memperkaya wawasan pendakian seseorang.